lul muallim, kemuliaan guru. Perlu kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada profesi atau peran yang paling mulia melebihi mengenalkan manusia kepada Allah, kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tugas peran yang lebih hebat, yang lebih afdal, yang lebih baik daripada peran seorang guru yang mengenalkan umat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, begitu mulianya ilmu agama ini, begitu mulianya profesi sebagai guru pendidik, begitu mulianya ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran kata ilmu dengan berbagai bentuknya, mulai dari kata allama mengajar, alima mengetahui, ilmun artinya ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebanyak 779 kali dalam Al-Quran. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama ahli tafsir dunia, multidisipliner ilmu, seluruh ilmu dikuasai oleh beliau, yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat pada tahun 606 Hijriah. Dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan, jika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran sesuatu yang jumlahnya banyak dan sesuatu itu adalah kebaikan, itu menunjukkan begitu besarnya kemuliaan sesuatu tersebut. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Nabi bersabda, khairun nas wa khairum man yamshi ala wajhil ardil muallimun. Sebaik-baiknya manusia dan sebaik-baiknya orang yang berjalan di atas permukaan bumi ini, mereka itulah para guru, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muallimun. Bahkan dinyatakan di dalam beberapa riwayat peran para nabi yang Allah utus sebagai guru. Jika kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapati Allah sebutkan perannya para nabi, terlebih khusus nabi kita tercinta Sayyidul Muallimin, pemimpin para guru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memiliki peran sebagai guru. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafid dhalalim mubin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dia Allah yang telah mengutus seorang rasul di antara kalian dari bangsa-bangsa yang ummiyin, membacakan kepada mereka ayat Al-Quran dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'allimu artinya mengajar, mendidik. Inilah peran Nabi, perannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membimbing umat untuk mengenal Sang Pencipta Allah Jalla wa Ala, membimbing umat untuk mengenal akhlakul karimah, membimbing umat untuk mengetahui hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Seluruhnya itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau berbicara kemuliaan guru, maka itu cukuplah Nabi sebagai guru, cukuplah sebagai kemuliaan. Allah Ta'ala tambahkan di banyak ayat, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman di antara kalian, dan Allah angkat derajat orang-orang berilmu, beberapa derajat. Allah sebutkan juga yang takut kepada Allah hanya orang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah
hanya orang-orang berilmu. Allah juga sebutkan kesaksian Allah dengan malaikat bersamaan dengan kesaksian orang yang memiliki ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, selain Dia Allah, dan malaikat dan ahli ilmu. Jadi luar biasa keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu, apalagi ilmu al-khairat yang punya sanad bersambung sampai kepada junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat rantaian sanad para aulia, para rijal. Al-Habib Idrus Al-Jufri ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya. Aulia ar-rijal al-khaif al-khashi' sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musalsalata minhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudi wa ashrafi hamadi tariqata rushdin khattalaka alladhi biha min sirri amjadu khalaifu amjadi abun yatalaka an abihi wa hakadha ya aba ya laka min aba kirami wa auladi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan ilmu mereka punya rantaian sanad dari guru ke guru bersambung sampai kepada manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan ilmu lainnya bagi orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu yang mengenalkan orang tersebut kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia menyampaikan kebaikan tersebut, Allah bersalawat kepadanya, malaikat bersalawat kepadanya, seluruh penduduk bumi dan langit bersalawat kepadanya, bahkan semut yang ada di lubangnya memberikan salawat bagi guru yang mengajarkan kebaikan, bahkan seluruh ikan di lautan juga memberikan salawat bagi guru yang mengajarkan ilmu kepada umat, terutama ilmu yang mengenalkan mereka kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas khaira. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah, seluruh malaikat, penghuni bumi, penghuni langit, bahkan semut yang ada di lubangnya, bahkan ikan yang ada di lautan, seluruhnya memberikan salawat kepada guru yang mengajarkan kebaikan. Makna salawat dari Allah disebutkan dalam kitab Al-Qirtas Syarah Ratib Al-Attas. Disebutkan riwayat dari Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan as-salatu minallah rahmah, salawat dari Allah kasih sayang, Allah berikan kasih sayang. As-salatu minal malaika istighfar, salawat dari malaikat istighfar. As-salatu min bani Adam ad-du'a wa tadarru, salawat dari manusia doa. As-salatu minal bahaim tasbih, salawat dari hewan tasbih. Bisa bayangkan, dia dapat rahmat dari Allah, dapat istighfarnya malaikat, dapat seluruh doanya anak Adam, dapat tasbihnya seluruh hewan. Itu diberikan kepada guru agama. Jika niatnya benar, ilmunya benar, akidahnya benar, dan dia amalkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan magom yang mulia seperti ini. Oleh sebab itu Al-Imam Fudail bin Iyad, salah satu guru daripada Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 100 Hijriah, wafat pada tahun 170 Hijriah. Al-Imam Syafi'i tabarukan kepada beliau, diceritakan dalam kitab Hilyatul Awliya, juga dalam kitab Siyaru A'lami Nubala yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Fudail bin Iyad mengatakan, alim, al-amil, al-muallim yudda'a kabira fi malakutis samawat. Jika orang itu berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia mengajarkan kepada umat, maka tidak ada gelar yang lebih tinggi
seperti gelar tersebut di kerajaan langit, bukan di dunia. Malakutus samawat, ada malaikat di sana. Seluruh malaikat mengenalnya. Kalau malaikat mengenalnya, dipastikan sang pencipta malaikat juga mengenalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sang pencipta malaikat mengenalnya, tentunya kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengenalnya. Kemudian kita merasa kehilangan hari ke-9, cucu langsung daripada guru tua Al-Habib Seqaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini keluarga, kalau kita runtut sanadnya, nasabnya, sampai kepada Nabi Muhammad semuanya soleh, ulama, aulia. Semuanya. Sulit untuk menjaga keluarga yang sanadnya terjaga, ilmunya terjaga, kemudian perjuangannya juga terjaga. Ada kitab terkenal mazhab Syafi'i, Bughyat Mustarsyidin, karya Al-Habib Abdurrahman, masyhur. Kalau kita teliti di dalam kitab Majmu'atu Fatawi, kumpulan fatwa-fatwa para ulama Syafi'iyah, tidak sembarangan ulama yang fatwanya dimasukkan dalam kitab tersebut, tidak sembarangan. Ternyata saya dapati kakek guru tua masuk, kakeknya guru tua masuk di dalam kitab Bughyat, memberikan fatwa di dalamnya. Nah, ulama yang meninggal dunia itu musibah yang terbesar. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah satu musibah yang terjadi melainkan itu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang beriman, Allah berikan petunjuk ke dalam hatinya. Allah mengetahui segala sesuatu. Nabi sudah menyatakan musibah yang terbesar wafatnya seorang alim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah. Dalam kitabnya Syu'abul Iman, Rasul bersabda, mautul alim musibah, wafatnya seorang alim musibah. La tujbar, musibah yang tidak bisa diperban, gak ada penggantinya. Wa thulmatun la tusad, dan lubang yang tidak bisa ditutup. Wa najmun tumis, dan bintang yang bercahaya yang hilang cahayanya. Mautu qabilatin aisar min mauti alim, wafatnya satu suku yang jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu itu mudah, itu ringan harganya dibanding wafatnya seorang alim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Syekh Nawawi Al-Bantini, kitab berjudul Tanqihul Qaul Hadits ala Syarhi Lubabil Hadits, beliau mensyarahkan kumpulan hadisnya Imam Abdurrahman Ibn Abi Bakar As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Ada riwayat mengatakan mautul alim mautul alam, wafatnya seorang alim wafatnya alam semesta. Cuma kita tidak tahu harganya itu. Imam Mujahid mengatakan innal alim idza mata bakat alaihi samawat wal ard arba'ina sabaha. Apabila ada orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang alim yang zahid, wara, abid, mukhlis, dia meninggal dunia, langit dan bumi menangisinya selama 40 hari. Di dalam kitab Tanqihul Qaul diriwayatkan, man lam yahzan, siapa yang tidak bersedih, limautil alim fahuwa munafiq munafiq munafiq. Siapa yang tidak ada rasa kesedihan jika mendengar kabar ada orang alim yang meninggal dunia, ada orang soleh yang meninggal dunia, dia tidak bersedih. Sebagian ulama mengatakan ini riwayat dari Nabi Muhammad, maka dia orang munafik munafik munafik. Luar biasa. Maka dijadikan hilangnya para ulama dengan diwafatkan mereka itu sebagai tanda kiamat. Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih,
min asyratis sa'ah ay yurfal ilm wa yathbutal jahl. Bagian daripada tanda-tanda hari kiamat, diangkat ilmu. Makna diangkat ilmu dijelaskan oleh Imam Nawawi, bukan ilmunya diangkat langsung seluruhnya tidak punya ilmu, tidak. Bukan ulama tersebut memiliki ilmu kemudian Allah cabut ilmunya. Pemahamannya tidak seperti itu, kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Beliau mengatakan maknanya adalah apa? Diwafatkannya mereka. Ketika mereka wafat, maka ilmu pun ikut terbawa. Kalau ulama sudah tidak ada, manusia menjadi hewan, kata Hasan al-Basri. Laulal ulama lakana an-nas kal bahaim. Jikalau bukan karena ulama, maka manusia akan seperti hewan ternak. Dulu ada seorang rawi hadis namanya Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani ini golongan tabi'in. Seluruh kitab hadis yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, beliau masuk sebagai rawi hadis, periwayat hadis di seluruh kitab Kutubus Sittah. Beliau itu pernah mengabarkan, diceritakan oleh Abu Nu'aim As-Sabahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, inni ukhbira li mauti rajuli min ahli sunnah wa ka'anni afqudu ba'da a'dha'i. Saya pernah dapat informasi ada seorang dari ahli ilmu meninggal dunia, maka saya merasakan kesedihan yang begitu dahsyat sehingga saya tidak merasakan berfungsinya seluruh tubuh saya. Rasa kehilangan. Mencetak insinyur banyak, mencetak dokter banyak, mencetak pejabat banyak, tapi mencetak seorang alim yang di malam harinya dia menangis karena keadaan umat Nabi Muhammad yang mengajarnya ikhlas, yang dakwanya ikhlas, yang amalnya mengikuti amal Nabi, membantu fuqara wal masakin, dan ilmunya bersanad sampai kepada Nabi. Maka untuk mencetak satu orang seperti ini sangat sulit. Kita bisa lihat buktinya. Pesantren makin hari makin banyak, tapi mencetak seorang ulama yang berkelas, yang alim, yang soleh, yang mukhlis, yang wara', semisal guru tua, sulit. Itu semisal guru tua. Bagaimana kalau semisal Imam Syafi'i? Bagaimana kalau semisal dengan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, babul ilm? Maka sekelas Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, ulama mengatakan hafidha alfi hadis, sudah menghafal 1 juta hadis Nabi. 1 juta hadis Nabi. Tapi belum bisa memahami secara mendalam makna-makna hadis tersebut terkecuali setelah diajarkan oleh Imam Syafi'i. Beliau nyatakan dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i yang disusun oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad mengatakan al-hadis mughlaqun alaina hatta jaa al-Imam Syafi'i bimafatihi fafatahahu fahfahimnahu. Hadis itu terkunci maknanya bagi kami. Sudah hafal 1 juta, beliau mengatakan makna-maknanya, pemahamannya terkunci bagi kami. Nanti datangnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, dia membawa kunci dan dia buka hadis-hadis tersebut, fafahimnahu, baru kami bisa paham hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana zaman sekarang disuruh orang awam suruh pahami Al-Quran dan hadis? Kalau sekelas Imam Ahmad bin Hanbal butuh guru yang memahamkan dia kepada Al-Quran hadis dan tingkatannya mujtahid, bukan santri, mujtahid. Ulama belum tentu punya martabat sebagai mujtahid, tapi yang mujtahid pasti dia adalah ulama. Maka ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah melupakan jasa Imam Syafi'i yang telah mengenalkan dia kepada hadis Nabi Muhammad SAW, yang telah mengenalkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mengatakan ma shallaitu salatan mundu arba'ina sanatan illa wa ana adu li Syafi'i.
Tidak pernah saya sholat terkecuali selesai sholat saya selalu mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Anaknya mendengar, anaknya Imam Ahmad ulama juga, kabir minal muhaddithin, namanya Al-Imam Abdullah bin Ahmad. Akan tetapi lampu ayahnya terlalu terang, bukan anaknya tidak alim. Makanya guru kami namanya Gus Qayyum di Jawa Tengah, di Rembang, itu ayahnya kiai, memberikan wasiat kepada Gus Qayyum, wahai Gus, nanti kalau jadi ulama jangan terlalu alim, jangan terlalu alim sekali, jangan, kasihan anak. Kalau sudah terlalu alim sang ayah, anak yang sebenarnya alim kalah cahayanya dengan sang ayah. Nah itu yang terjadi. Al-Imam Abdullah alim, bahkan beliau yang mengutip hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Fadailus Sahabah, Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tapi karena sang ayah terlalu besar, terlalu alim, maka kita jarang mengenal anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Al-Imam Abdullah, anak dari Imam Ahmad, setiap waktu mendengar ayahnya beliau mendoakan Imam Syafi'i. Sampai pada satu hari beliau bertanya kepada Imam Ahmad, wahai ayah, kenapa saya selalu mendengar setiap engkau habis sholat selalu engkau doakan kepada Imam Syafi'i? Maka Imam Ahmad mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, kana Syafi'i kasyamsi lidunya wa kal'afiyati linnas. Wahai anakku, Imam Syafi'i itu seperti matahari yang menyinari dunia dan seperti obat yang menyembuhkan penyakit seluruh manusia. Jadi Imam Syafi'i inilah fikih yang diamalkan oleh guru tua. Karena dalam syair-syairnya guru tua sudah menyatakan demikian. Apalagi ulama-ulama yang berasal dari Hadramaut, mereka kiblatnya mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Guru tua mengingatkan, kun asy'ariyan fi i'tiqadik fa innahu huwa man halusofi aniz zayyi wal kufri. Dalam satu riwayat anid dolali, kalian harus berakidah Asy'ari, kata guru tua. Berakidah Asy'ari karena ini jalan yang suci dan bersih, tidak ada penyimpangan, tidak ada kesesatan, kata guru tua. Ini sebenarnya diwan yang diambil kutipan syairnya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Akan tetapi guru tua selalu mengingatkan karena begitu pentingnya masalah ini, masalah akidah. Kita berkiblat kepada Asy'ari. Sejak dahulu seluruh ulama-ulama mayoritas minal muhadditsin wa minal syafi'iyah wal malikiyah, ulama-ulama syafi'iyah, malikiyah itu mayoritas mengikuti akidah Asy'ariyah, Asy'ari. Adapun Hanafi kebanyakan mengikuti Maturidiyah, Abu Mansur yang wafat pada tahun 333 Hijriah. Asy'ari nisbat kepada ulama namanya Abul Hasan Al-Asy'ari yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Kitab-kitab yang beliau susun tentang masalah akidah, Al-Ibana fi Usuli Diyanah, Al-Maghalatul Islamiyah. Adapun Abu Mansur Al-Maturidiyah, beliau asalnya adalah di Samarkand, di wilayah Rusia, di Uzbekistan. Kalau Abu Hasan, beliau di Irak. Inilah akidah yang disepakati. Kalau guru tua jelas sudah menyatakan Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tariqahnya Alawiyah, tariqat Ba'alwi yang telah dipelopori oleh Muhammad Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Kemudian ikhwanul muslimin, saya tutup terakhir karena sudah jam 9. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan di dalam hadis-hadis beliau, pernyataan penerusku, kecuali satu hal yang beliau katakan, khalifah-khalifahku yang benar-benar Nabi nyatakan dan Nabi sepakati. Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Nabi mengatakan, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah khalifah-khalifahku. Ini gelar sangat tinggi. Khalifah itu bentuk jamak dari
khalifah. Khulafa bentuk jama dari khalifah, artinya penerus Nabi yang melanjutkan tongkat estafetnya Nabi. Nabi mengatakan, ya Allah rahmatilah para khalifah-khalifahku. Ada yang bertanya, siapa mereka khalifah-khalifahmu ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzina ya'tuna min ba'di alladzina yarwuna ahadithi wa sunnati wa yu'allimuna an-nas. Khalifah-khalifahku adalah mereka yang datang setelahku, masanya setelah Nabi. Setelah Nabi wafat, ini generasi tersebut disebut khalifah, dengan syarat mereka khalifahku adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadisku dan sunnahku dan mereka mengajarkannya kepada manusia. Itulah khulafai, kata Nabi Muhammad SAW. Maka guru tua adalah salah satu contoh khalifatu Rasulillah, penerusnya Rasul SAW. Kalau kelas mereka, kita punya prasangka mereka guru tua, para imam-imam besar, mereka bukan sekedar ulama ilmiah. Kalau kami ini ulama ilmiah, pintarnya di buku. Tapi kalau kelas guru tua, kelas Imam Syafi'i, kelasnya Imam Abu Hanifah, kelasnya Imam Ahmad bin Hanbal, kelasnya Imam Malik bin Anas, kelasnya Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsi, kelasnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kelasnya Said Ahmad Al-Gumari, kelasnya Al-Habib Tahir, kelasnya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, kelasnya para ulama aulia. Nah, mereka sudah tidak main ilmiah lagi. Kita mencari hadis, kadang hadis tidak ditemukan, kita membongkar kitab berhari-hari untuk mencari hadis tersebut. Kelasnya guru tua, kelasnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, Al-Habib Abdullah mengatakan, idza ashkala alayya hadits sa'altu Rasulullah mubashara. Idza ashkala alayya al-hadits sa'altu Rasulullah mubashara. Kalau ada hadis yang sulit kami temukan, kami langsung bertanya kepada Nabi Muhammad. Nabi ada bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang meyakini Nabi Muhammad hanya berpindah alam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ibnu Abbas ketika Nabi telah wafat, diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini riwayat kalau dikeluarkan oleh Ibnu Hajar, Amirul Mukminin fil Haditsin Nabawi, pemimpin ahli hadis. Beliau ceritakan Abdullah bin Abbas ketika rindu kepada Rasulullah selepas Rasulullah wafat, beliau ingin menghilangkan rasa rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang sudah mengenal Nabi dan Nabi sudah mengenalnya, maka di hatinya hanya ada Nabi Muhammad. Man ra'ahu badihatan habah wa man jalasahu sa'atan ahabbah. Imam Ali mengatakan, kalau melihat beliau pasti tunduk karena wibawahnya beliau. Tapi kalau sudah duduk, sudah mengenalnya, sudah menatap wajahnya, sudah melihat akhlaknya, sudah melihat keindahan wajahnya, sudah mencium wanginya, sudah melihat cara berjalannya, cara bergaulnya, cara berucapnya, maka pasti jatuh cinta kepadanya. Ibnu Abbas mabuk cinta, masykuh, syauqah syadidah ila habibi Muhammad, rindu yang sangat membara kepada Nabi Muhammad. Beliau bingung cara menghilangkannya seperti apa. Akhirnya beliau teringat ada salah satu istri Nabi namanya Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah ini masih keluarga, masih bibinya Ibnu Abbas. Ingat bahwa jubahnya Nabi itu dititipkan kepada Sayyidah Maimunah. Beliau pergi ke rumahnya Sayyidah Maimunah. Diceritakan juga dalam kitab Muntahasul dan juga dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Sampailah di rumahnya Maimunah.
"Wahai bibi, bisakah saya izin untuk mengenakan jubah Nabi Muhammad? Saya rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Sayyidah Maimunah mengizinkan kepada ponakannya Ibnu Abbas, tapi dengan syarat engkau mandi, selesai mandi berwudu, kemudian sholat. Selesai sholat 2 rakaat, silakan engkau gunakan jubah Nabi Muhammad. Dilakukan oleh Ibnu Abbas. Selepas Ibnu Abbas melakukan mandi, wudu dan sholat, selesai sholat diberikan jubah Rasulullah SAW, dipakai jubah tersebut. Ketika beliau memakai jubah tersebut, beliau meminta izin untuk meminjam cermin daripada Sayyidah Maimunah. Maka diberikanlah izin masuk ke kamar. Di dalam kamar ada cermin dengan maksud ingin merapikan jubah yang digunakan. Tatkala Ibnu Abbas berhadapan dengan cermin mengenakan jubah Rasulullah, yang dia lihat di cermin bukan wajahnya tapi wajah Nabi Muhammad. Ada Sayyidina Anas bin Malik ketika rindu sahabat-sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang ke rumah Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik diberikan gelasnya Nabi, kub, dan juga mindil sapu tangannya Rasulullah yang biasa Rasul mengusap keringat beliau. Maka para sahabat datang, "Wahai Anas, tolong keluarkan gelasnya Nabi, kami rindu kepada Nabi Muhammad. Mungkin dengan melihat gelas yang biasa kami lihat beliau minum bisa menghilangkan sedikit kerinduan dari hati kami." Maka dikeluarkanlah gelas Nabi Muhammad. Waktu dikeluarkan, seluruhnya melihat gelas Nabi, tidak ada di antara mereka melainkan wajahnya basah dengan air mata, karena hatinya hidup. Di hati mereka ada Nabi Muhammad. Ada satu sahabat namanya Bilal Al-Muzani. Bilal Al-Muzani tatkala kota Madinatul Munawwarah di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab kekeringan, beliau datang ke kuburan Rasul. Kemudian di hadapan kuburan Nabi ia katakan, "Ya Rasulullah, umatmu dalam keadaan kesulitan, hujan tidak pernah turun, saat ini kota Madinah dalam keadaan kekeringan." Itu beliau berbicara di hadapan kuburan Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Selesai beliau sampaikan hajat tersebut, beliau meminta, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah turunkan hujan." Maka beliau tertidur di atas pusaran Nabi, meletakkan dahinya di atas kuburan Rasulullah. Tidak lama kemudian beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW hadir dan mengatakan kepadanya bahwa tidak lama lagi hujan akan turun. "Wahai Bilal, sampaikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Dan terbukti setelah itu turunnya hujan. Ini saksinya Ibnu Hajar meriwayatkan. Ada kisah yang disaksikan 9.000 orang. 9.000 orang. Bahkan saksi mata itu ditulis namanya satu persatu menjadi satu kitab, namanya Kanzul Mutalsam. Kanzul Mutalsam nama kitab tersebut hanya berisikan saksi mata yang melihat tangan Nabi keluar dari kuburannya. 9.000 orang. Kanzul Mutalsam. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, kelahiran abad ke-5 Hijriah, waktu datang ziarah ke kuburan Nabi, karena beliau ada di Irak, jauh tempatnya, beliau rindu ingin ziarah ke makam Nabi. Ini keadaan para aulia, mereka tahu Nabi ada di situ. Mereka tidak pernah putus hatinya dengan Nabi Muhammad. Dia berangkat dengan rombongan sampai di hadapan kuburan Rasulullah. Dia tidak berani berjalan, dia merayap. Dia merayap sampai akhirnya ke pusaran kuburan Nabi. Kemudian dia mengatakan, "Ya jaddi, wahai kakekku ya Rasulullah,
Dulu saya di Irak rindu ingin berjumpa denganmu, ingin ziarah ke kuburanmu, tapi terhalang jarak yang begitu jauh. Saat ini saya sudah berada di alam yang nyata. Tolong ulurkan tangan muliamu agar bibir ini menciumnya. Kemudian tangan Nabi SAW keluar dari kuburan. Disaksikan 9.000 orang. Di antara saksinya yang hadir di tempat tersebut adalah seorang wali min auliyaillah, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha. Dicium. Selesai dicium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangan Nabi kembali masuk. Seluruh orang merasa takjub dengan keramat yang dimiliki oleh Ahmad Ar-Rifai dan mukjizat Nabi Muhammad yang nampak nyata pada waktu itu. Maka beliau tidak mau agar diangkat-angkat, agar dimuliakan oleh orang, agar dianggap dirinya sebagai wali, tidak mengumbar keramat di mana-mana. Beliau katakan, kalian kalau lewat injak leherku, agar luntur kebanggaan, kesombongan atas keramat yang nampak kepada kalian. Jadi kalau ada wali-wali cerita-cerita di YouTube pakai minta subscribe, ini dipertanyakan. Ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini. Para salaf kita gak pernah ajarin seperti itu. Kalaupun nampak itu, mereka sudah berusaha menutup, tapi nampak keramat itu. Sifat yang mulia yang dimiliki oleh para aulia al-khumul, menutup diri, tidak mau menampakkan dirinya siapa, tidak mau kelebihannya dilihat oleh orang banyak. Dia malu sebagaimana malunya wanita terhadap haid, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani. Nah, mudah-mudahan kecintaan kita kepada guru tua, kepada Al-Habib Segaf, kepada aulia wassalihin, kita dihimpun bersama mereka di yaumil qiyamah. Kita dapat syafaat mereka di yaumil qiyamah. Kita dapat cintanya mereka di yaumil qiyamah, dan cinta pemimpin mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang dihimpun bersama dengan orang yang ia cinta. Maka cintailah para aulia, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala ampunkan dosa kita. Allah taala berikan rahmat kepada kita. Tidaklah kita keluar dari majlis ini melainkan Allah bersihkan kita dari seluruh dosa kita. Allah berikan khusyuk dalam ibadah kita. Allah berikan kuat dalam ibadah kita. Allah berikan istiqamah dan mendapatkan husnul khatimah. Allah selamatkan akidah kita dan akidah anak kita, keluarga kita seluruhnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul bersama beliau di Jannatul Firdaus bersama para aulia, para sholihin, para syuhada.